dan dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, apakah kalau dia itu ngebet akhirnya check in sama istrinya, apakah boleh apa tidak? Maka ya boleh saja, tapi jangan bilang-bilang temannya. Awal ini bilang temannya perginya nggak sama istri lah ini kan. Apa yang bisa kita baca di malam Lailatul Qadar, serta bagaimana jika cewek lagi mens? Ya. Oh, oke. Ini kedua Ustaz. Doa apa ketika kita malam-malam akhir bulan Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar yang kita impikan? Apa yang bisa kita lakukan, kita bacakan sebagaimana tadi. Kalau wiridan ya pilihan ayat-ayat pilihan. Kalau doa, di antara doanya doa yang biasa kita baca ketika tarawih atau witir bersama di masjid itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sungguh Anda afuwun karim, zat yang maha pemaaf, zat yang maha pemurah. Tuhibbul afwa, Anda itu suka memberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya, itu yang ringkas adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lalu bagaimana kalau wanita sedang mens, kan tidak bisa iktikaf kan gitu. Nah, ya minimal menyamai iktikaf. Atau kalau iktikaf itu di masjid kan tidak boleh ketika haid masuk masjid. Maka bagi perempuan ada sebagian ulama yang berpendapat dia bisa iktikaf di musolla baitihi, atau tempat yang biasa dijadikan untuk sholat di rumahnya. Umpamanya di apartemen, ada yang tinggal di apartemen. Nah, di bagian mana dia dari apartemen itu dia biasa sholat, maka disitulah dia untuk duduk iktikaf meskipun dalam kondisi haid. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekuatnya, syukur-syukur sampai pagi, kalau tidak ya sampai tertidur. Nah, nanti bacaan-bacaan yang ringan itu meskipun kecil ini bisa digunakan untuk meraih pahala yang besar, utamanya pada malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Jika seseorang dalam perjalanan pulang lalu tiba saatnya berbuka puasa, namun seseorang tersebut tidak segera berbuka puasa, namun terus melanjutkan perjalanan, apakah boleh? Oh, okay. Orang saya nanti ini perjalanan dari sini pulang ke rumah agak lama, di tengah-tengah ternyata sudah azan maghrib, tidak segera berpuasa, apakah boleh nanti berbuka puasa, buka puasanya nanti menunggu di rumah? Ya, kalau pertanyaannya boleh dan tidak, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi yang lebih utama tetap segera mampir ke warung, mencari minum, cari es teh dan yang lain sebagainya, kemudian minum. Ini yang paling utama. Sebagaimana orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita disunahkan untuk segera berbuka puasa sebisa mungkin. Kalau kita ada rukhsah gitu ya waktu berpuasa ini, iya. Yang dibolehkan waktu itu kan makan dan minum. Ini menyambung kegiatannya Umar. Iya. Boleh nggak kegiatan Umar itu juga dilakukan ketika sudah rukhsah? Oh, nggih. Kalau kemarin di majelis yang lain ini langsung rame karena majelisnya Mahmud, mama muda. Wah, ini ACC Ustadz. Nah, bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan atau kegiatannya Sayyidina Umar dengan istri? Orang bepergian, kemudian kebetulan dia memang benar-benar ya, bukan gegampang, bukan juga alasan saja, akan tapi memang benar-benar dia
bepergian, kemudian dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, apakah kalau dia itu ngebet akhirnya check in sama istrinya, apakah boleh apa tidak? Maka ya boleh saja. Boleh saja, tapi jangan bilang-bilang temannya. Awal ini bilang temannya perginya nggak sama istri. Lah ini kan repot. Terkadang seseorang sampai tidak tidur semalaman di malam Lailatul Qadar. Ya. Mengapa orang sampai rela-rela tidak tidur semalaman gitu ya? Untuk menunggu Lailatul Qadar. Karena hal segala kepayahan. Ini pertanyaannya seperti begini. Kenapa ketika laki-laki atau perempuan itu sama-sama bucin itu sulit dinasehati? Budak cinta. Nah, itu sudah sulit kan? Apapun belum tidak punya pekerjaan yang laki-laki karena sudah bucin, yang perempuan tetap mau saja. Yang begini-begini tantangannya mertuanya galak. Ya Masya Allah, tapi kalau laki-lakinya sudah bucin, itu sudah mau tidak mau tetap dikejar saja cintanya. Sama ini, karena bucinnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimanapun sulitnya mata ini untuk melek begadang, tapi karena sudah saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada amal soleh, mau tidak mau entah itu semalam atau berapa waktu durasinya itu dikejar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu agungnya seperti apa sih? Kata Gusti Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar kualitas atau keagungannya adalah lebih agung daripada 1000 bulan. Tidak mungkin kita beribadah 1000 bulan itu kalau dihitung adalah 83 tahun. Kita ibadah itu mungkin kita melakukan ibadah selama 83 tahun non-stop. Nah, kalau kok tidak bisa semacam itu ibadah 83 tahun non-stop, maka kesempatan untuk meraih pahala ibadah yang bertahun-tahun itu cukup kita, yaitu dengan menemukan Lailatul Qadar. Sayangnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kecuali orang yang perempuan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, itu tidak dirahasiakan, mudah kita temui. Kalau Lailatul Qadarnya dirahasiakan, akhirnya ada ulama yang pengalaman spiritualnya itu menemukan Lailatul Qadar itu ya berpindah-pindah. Ibnu Arabi itu menemukan Lailatul Qadar berulang kali di luar Ramadan. Tapi mayoritas di dalam Ramadan. Seringkali pengalaman spiritual para wali itu menemukan Lailatul Qadar di dalam malam Ramadan ini paling banyak itu di akhir Ramadan 21 sampai tanggal 30. Paling banyak dari tanggal 21 sampai 30 itu adalah di malam ganjil-ganjilnya. Nah, kita ingat Kanjeng Nabi melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah Nabi wafat, diteruskan para istrinya juga 10 hari bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi melakukan i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Utamanya 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 7 hari kan teman-teman sudah mudik kan gitu kan ya. Nah, bahagialah ketemu sanak, famili, saudara dan yang lain sebagainya. Nah, itu disempatkanlah ya, berapa waktu, berapa menit, syukur-syukur malam hari bisa bangun agak lama, bisa membaca Al-Baqarah atau yang lain, mepet-mepetnya ya qul huwallahu ahad. Ramadan gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi malam Nuzul Quran dan di ayat tersebut itu kok tidak match gitu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran di Indonesia biasa diperingati tanggal 17.
Sementara katanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, Lailatul Qadar itu adalah di akhir bulan Ramadan 21 sampai akhir. Kan tidak match kan gitu ya pertanyaannya. Maka pemahaman semacam ini bisa kita beri pemahaman sandingan sebagaimana tadi bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, benar Al-Qur'an itu diturunkan yaitu pada Lailatul Qadar. Jelas itu. Cuma Lailatul Qadarnya itu kan tidak pasti tanggal 21, 22 sampai akhir. Bahkan Lailatul Qadar itu bisa di luar Ramadan, bisa di dalam Ramadan, di Ramadan bisa di awal, bisa di tengah. Nah, ini juga banyak yang menemukan Ramadan Lailatul Qadar juga di tengah. Tanggal 18, tanggal berapa? Para ulama, para orang-orang yang soleh, para wali menemukannya di tengah Ramadan itu biasa. Di tengah Ramadan itu biasa. Oleh karena itu, apakah ini tidak match? Ya match saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu menceritakan atau menjelaskan turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar sendiri ini bisa berpindah-pindah dalam waktunya, entah bulan Ramadan atau yang lain, yang mayoritas di bulan Ramadan. Sehingga dari sini tidak akan ada semacam selisih ya. Kenapa sih katanya Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan? Al-Quran diturunkan di saat Lailatul Qadar, tapi mempergantinya kok tanggal 17. Ya mungkin saja pas dulu itu tanggal 17 turunnya pada yaitu Lailatul Qadar berada pada tanggal 17. Wa'ala kulin ya sebenarnya ada, tidak hanya ulama yang melakukan penelitian itu menyimpulkan 17 Ramadan itu nuzulul Qur'annya itu ada beberapa versi yang lain, tapi yang populer di tengah masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia adalah tanggal 17. Makanya tidak masalah, tidak menjadi problem kita tanggal 17 memperingati nuzulul Quran, kita mencari Lailatul Qadar itu pada akhir-akhir bulan Ramadan, tidak masalah. Meskipun sebenarnya mencari Lailatul Qadar itu tidak hanya di akhir bulan Ramadan, tapi mulai awal bulan Ramadan. Bahkan setiap malam di sepanjang tahun orang itu bisa mencari Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari itu turun sekali atau bisa jadi berkali-kali ya. Contohnya kalau misalnya tahun ini kan ada beberapa perbedaan orang di kita yang puasa, ada yang tanggal 2, ada yang 3, artinya kan malam ganjilnya itu kan nanti berbeda-beda. Orang itu bisa jadi dapat Qadar itu beda-beda ya. Saya sama kamu dapat. Ya. Realistis nih, saya suka ini. Yang kedua, apakah kalau tadi kan para wali kan tahu ya kita dapat Qadar itu tanda-tanda kita itu bisa tahu nggak sih kalau misalnya kita dapat Qadar atau tidak itu ciri-cirinya atau misalnya perasaannya atau dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, di Indonesia ini kan sering puasanya tidak bareng, akhirnya tanggal 21-nya yang satu tanggal 21, yang satu tanggal 22. Ini gimana ini? Lailatul Qadar bingung apa enggak ini kan gitu? Atau bisa dia datang 2 kali. Kalau melihat beberapa referensi dan pengalaman yang dijumpai orang-orang soleh, memang ya Lailatul Qadar itu kalau yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar ini ya hanya satu. Cuma keistimewaan atau waktunya ini bisa berpindah-pindah. Oleh karena itu, meskipun di Indonesia itu puasanya tidak bareng, tanggal 21-nya tidak bareng, itu ya tidak masalah. Jadi Lailatul Qadar tidak menunggu Lailatul Qadar saya tak ikut yang puasanya dahulu, saya tak ikut yang puasanya belakangan. Itu enggak ada urusannya dengan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hadir ya pada malam yang sangat istimewa, entah itu tanggal 21, entah itu tanggal 22, entah itu tanggal 23, entah itu tanggal 24 atau waktu yang lain. Itu Lailatul Qadar itu turun, yaitu sebagaimana disampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan tadi apa? Tanda-tanda. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Paling sederhana adalah Lailatul Qadar itu tanda-tandanya itu tidak menjadi syarat. Siapapun itu, tahu dan tidak tahu, dia ngerti betul malam ini Lailatul Qadar atau tidak, asalkan dia itu dalam kondisi beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Siapapun itu, tahu dan tidak tahu, dia ngerti betul malam ini Lailatul Qadar atau tidak, asalkan dia itu dalam kondisi beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Kalau kok tidak, maka kalau kok istilahnya kalau dia tidak dalam sedang beribadah, dia tidak menghambakan diri kepada Allah, justru bermaksiat, lah ini yang berbahaya. Utamanya adalah mudminil khamri, orang yang suka minum minuman keras. Kemudian qati'ur rahim, orang yang suka memutus hubungan antar sanak kerabat, antar famili, antar mitra. Kemudian musakhin, orang yang masih memendam rasa dendam terhadap sesama. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan semuanya ini harus dihentikan. Kita netralkan diri kita, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya mencari Lailatul Qadar. Ketemu atau tidak ketemu, asalkan itu sudah kita beribadah kepada Allah, insya Allah kalau kok memang itu menepati Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keutamaan beribadah 1000 bulan. Nah, kalau dia tidak dalam sedang beribadah, dia tidak menghambakan diri kepada Allah, justru bermaksiat, lah ini yang berbahaya. Utamanya adalah mudminil khamri, orang yang suka minum minuman keras. Kemudian qati'ur rahim, orang yang suka memutus hubungan antar sanak kerabat, antar famili, antar mitra. Kemudian musakhin, orang yang masih memendam rasa dendam terhadap sesama. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan semuanya ini harus dihentikan. Kita netralkan diri kita, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya mencari Lailatul Qadar. Ketemu atau tidak ketemu, asalkan itu sudah kita beribadah kepada Allah, insya Allah kalau kok memang itu menepati Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keutamaan beribadah 1000 bulan.